Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Beranda NKRI dimanapun saja Anda berada, bertemu dengan saya Neni di podcast Bincang Santai. Dan untuk podcast kali ini kita bersama DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 itu Kabupaten Bulukan. Dengan narasumber kita ada Bapak Irsan selaku Kabid Perizinan. Selamat siang Bapak Irsan. Siang. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua ada Ibu Patriani selaku Jabatan Fungsional Penata Perizinan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Oke, masih tetap semangat ya di siang hari ini. Baik sahabat Beranda NKRI dimanapun saja Anda berada, tema hari ini adalah perizinan berusaha UMKU atau UMKU ya. Dan yang kita bahas yaitu tentang PB UMKU sektor rumah makan, PB UMKU depot air minum isi ulang, dan PB UMKU kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas. Oke baik, langsung saja nih Bapak sama Ibu. Nah, pertama-tama nih mungkin bisa dijelaskan nih apa itu PB UMKU. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. PBMKU itu adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, di mana perizinan ini sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha pada waktu dia ingin melaksanakan kegiatannya yang bersifat operasional atau komersial. Tetapi PBMKU ini sebelumnya pelaku usaha harus dia memiliki perizinan berusaha pokok. Setelah memiliki perizinan berusaha pokok, wajib bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan PB UMKU-nya atau izin usaha operasionalnya. Nah, saya sampaikan juga di sini bahwa tidak semua usaha itu perlu UMKU. Sudah diatur dalam ketentuan, ada beberapa kegiatan yang memang harus memiliki perizinan berusaha UMKU. Sementara yang lain ada juga yang tidak. Memang sudah pada waktu dia mendaftarkan NIB, sudah itulah yang menjadi legalitas mereka. Segera itu untuk PB UMKU. Itu ya penjelasannya. Oke, baik kita lanjut lagi. Nah, urgensinya PTSP mengangkat permasalahan ini seperti apa? Oke, itu disampaikan tadi di depan bahwasanya ini sangat penting disampaikan kepada pelaku usaha. Bagi yang memang kegiatan usahanya wajib memiliki PBMKU, karena PBMKU ini khususnya yang rumah makan itu, setelah kami melihat di data, pelaku usahanya belum memiliki PBMKU itu. Menurut data kami di tahun 2024 ini, yang data mulai tahun 2021 itu di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan itu pelaku usaha rumah makan yang sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha, tetapi belum memiliki PBMKU untuk label pengawasannya itu 100 rumah makan, kemudian di Nunukan Selatan 150. Oleh karena itu saya sangat menghimbau kepada pelaku usaha untuk mengurus PBMKU mereka sebagai legalitas di dalam melakukan operasional rumah makan atau warung mereka. Itu dia Pak ya urgensinya. Nah, kita bahas tentang PBMKU untuk rumah makan dulu lah ya. Oke, jadi bagaimana nih prosedur pengajuan PBMKU untuk rumah makan? Prosedurnya. Jadi tetap pertama itu ke proses perizinan utamanya dulu untuk ada namanya KBLI ya, Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia untuk rumah makan, itu dulu dimohonkan. Kemudian setelah itu selesai baru pengajuan PBMKU-nya. Nah, adapun persyaratannya itu pelaku usaha harus pertama-tama mengikuti pelatihan keamanan pangan. Dengan mengikuti pelatihan keamanan pangan, pelaku usaha akan mendapatkan sertifikat apabila dia lulus. Gitu. Setelah itu pelatihan keamanan pangan, dia juga bisa mendapatkan sertifikat itu yang jadi syaratnya ya, untuk mendapatkan PBMKU itu. Di input nanti itu juga sertifikatnya. Oke, itu di prosedurnya ya pertama-tama. Nah, untuk rumah makan sendiri nih, berapa lama nih waktu proses pendapatan PBMKU ini? Pendaftarannya ya? Iya. Lama sih.
Yang penting dia sudah punya sertifikat PKB tadi, dia memohon, kemudian nanti OPD teknisnya dinas kesehatan ini Pak ya, mereka itu ke lapangan untuk memeriksa pelaku usahanya, memeriksa tenaga kerjanya, karena mau dipastikan apakah si pelaku usaha maupun semua pekerjanya ini tidak memiliki penyakit yang kemungkinan menular seperti itu. Kemudian diperiksa juga bangunannya seperti apa untuk mengetahui kebersihan, higienitas dari tempat usahanya seperti itu. Nanti mereka mengeluarkan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu nanti yang diupload ke OSS dan bisa terbitlah PBU. Kalau di kami sih hitungan menit aja, yang lama biasanya di OPD teknis karena mereka harus ke lapangan. Kalau yang baru sebentar aja ya. Kalau yang baru maksudnya Biasanya orang yang berusaha untuk yang pemula tetap kan harus memohon izin usaha utamanya dulu, warungnya dulu. Setelah itu sudah selesai izin usaha utamanya, baru lanjut ke PBUG-nya. Nah, lanjut lagi, apakah ada biaya administrasinya nih untuk mendapatkan PBU rumah makan? Saya sampaikan kepada teman-teman pelaku usaha bahwasanya untuk pengurusan biaya 99% itu tidak ada biaya dipungut di PTSP atau perizinan. Tetapi secara khusus ada memang pungutan biaya pada bidang-bidang tertentu berupa PNBP ataupun retribusi. Nah, kalau secara umum perizinan berusahanya tidak ada dibayar, tetapi kalau yang macam PBG itu tetap ada pembayaran pajak. Tapi kalau kegiatan usaha tidak ada pembayaran. Gratis. Gratis berarti administrasinya gratis ya. Bisa saya tambahkan? Oke, silakan Ibu. Kalau di perizinan utamanya kan syaratnya itu ada 3. Syaratnya pertama kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, kemudian yang kedua persetujuan lingkungan, yang ketiga PBG persetujuan bangunan gedung. Nah, setelah itu baru izin terbit. Nah, yang dari ketiga persyaratan dan izin ini yang ada biayanya itu hanya PBG. Nah, kemudian kalau untuk PBU-nya tidak juga ada biaya, cuman pada saat pemeriksaan kesehatan itu kan biasa ke puskesmas ya, nah itu ada yang dibayar biasanya pemeriksaan kesehatan. Ya, kalau untuk administrasi PTSP itu tidak ada biaya, gratis. Oke, baik, apa saja nih keuntungan pelaku usaha memiliki PBU? Oke, keuntungan bagi pelaku usaha yang telah memiliki PBU atau perizinan berusaha untuk menunjang kesehatan, khususnya rumah makan yang outputnya nanti adalah label pengawasan, bahwasanya rumah makan ini sudah dinyatakan telah memiliki legalitas untuk melaksanakan penjualan di warung. Yang kedua, memberikan jaminan kesehatan kepada produk. Maksudnya kan rumah makan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, konsumen, sehingga sangat dibutuhkan pembinaan kepada mereka. Sehingga dengan memiliki informasi, mendapat pelatihan tata cara bagaimana memasak, menggunakan tempat yang bersih, makanan yang bagaimana tanpa formalitas segala macam, sehingga jaminan kesehatan itu ada. Kemudian keuntungan yang lainnya yaitu bisa disampaikan kepada masyarakat atau konsumen, bahasanya kami sudah ada label pengawasan, artinya resmi dan sehat. Keuntungan daripada pelaku usaha yang memiliki PBU label pengawasan. Bisa saya tambahkan sedikit? Jadi kalau sesuai ketentuan, apa urgensinya PBU mau rumah makan kah, atau air minum kah, atau rumah potong kah, seperti itu. Yang pertama pasti jaminan itu tadi ya, jaminan keamanan dan kesehatan, karena kan nanti diperiksa tuh si pelaku usaha, si semua pekerjanya diperiksa, kemudian bangunannya, sanitasinya seperti itu juga diperiksa. Jadi ada jaminan lah bahwa mereka ini telah memenuhi standar yang telah ditetapkan
oleh pemerintah dari aspek kesehatan maupun keamanan pangan seperti itu. Kemudian untungnya lagi kalau dia memiliki perizinan maupun PB Unku tadi, kami pemerintah itu tahu bahwa oh iya ada sekian pelaku usaha warung makan, sekian pelaku usaha dam, sekian pelaku usaha rumah potong hewan. Nah, nanti suatu saat kalau ada kegiatan pemerintahan seperti ada pelatihan kah, pembinaan teknis kah, atau mungkin bisa bantuan sarana prasarana yang memiliki izin ini pasti duluan yang terdata seperti itu. Pasti bisa menjadi bagian yang diperhatikan duluan seperti itu. Nah, jadi kami menghimbau, sekali lagi menghimbau kepada pelaku usaha rumah makan yang belum memiliki izin, utamanya ini ya, silahkan daftarkan ke PTSP, gratis loh. Gratis loh. Masih ya gratis loh. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, sejauh ini ada nggak nih kegiatan-kegiatan pelatihan atau workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu pelaku usaha rumah makan? Ada yang seperti tadi penyuluhan keamanan pangan itu sudah sering dilaksanakan baik oleh Dinas Kesehatan sendiri maupun ada namanya rumah BUMN ya. Nah, itu yang sering memfasilitasi diadakannya penyuluhan keamanan pangan. Nah, jadi rata-rata kalau di Nunukan dengan Nunukan Selatan sudah banyak tuh yang mengikuti PKP, tapi mungkin masih ada beberapa yang belum pernah mengikuti penyuluhan ini. Kalau cara mengakses informasi terkait PB Unku rumah makan? Cara mengaksesnya lewat OSS pastinya. Iya, oss.go.id. Kalau masyarakat itu sekarang kan banyak yang sudah melek teknologi ya. Mereka bisa mengakses sendiri. Kemudian di YouTube itu banyak tuh ininya, tata cara memohon seperti itu. Nah, tapi kalau tidak mengerti, kami di sini kan buka dari pagi sampai sore, bisa melayani, bisa membantu, mendampingi untuk menyebut permohonannya. Nah, kemudian kami juga punya medsos ya, ada Instagram. Instagram apa namanya? PTSP. Nunukan. Iya. Selain dari Instagram apa lagi? Facebook nggak ada? Ada Facebook juga, ada Facebook, Instagram. Cuma mungkin lebih aktif di Instagram. Iya, lebih aktifnya di IG. Oke, baik. Nah, itu tadi untuk sektor PB Unku untuk di sektor rumah makan ya. Nah, kita lanjut untuk di PB Unku kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas. Nah, jadi apa nih urgensi dari PTSP mengangkat permasalahan ini? Karena itu kebetulan bidang saya nih ya. Kita banyak lihat kan sekarang bertumbuh tuh kegiatan-kegiatan penjualan ayam potong kan di pasar-pasar atau bahkan di depan-depan rumahnya ada yang buka penjualan ayam potong seperti itu. Nah, ayam potong ini kadang dia memotong kemudian langsung menjual, tapi ada juga yang dipotong di mana terus nanti yang ini si pengecer lah istilahnya pedagang pengecer, dia membeli dari rumah potong itu untuk dijual seperti itu. Nah, khusus yang untuk rumah potongnya ini ada ketentuan pemerintah terkait standarnya seperti itu. Nah, ada standar-standar yang harus dipenuhi terkait sama seperti tadi rumah makan, ada standar keamanan kesehatannya, kemudian ada standar fasilitasnya, sarana prasarananya seperti itu. Itu dia. Jadi urgensinya PTSP. iya. Jadi kami itu kepengen mengedukasi seperti itu masyarakat bahwa rumah potong ini harus terjaga keamanannya seperti itu, sehingga masyarakat yang menjadi konsumen itu terjamin lah seperti itu, bahwa dia memakan produk yang baik. Oke, baik. Nah, kalau untuk prosedur pengajuan perizinan ini itu seperti apa? Untuk prosedur pengajuannya sama seperti rumah makan tadi, tetap mengajukan perizinan utama dulu ke OSS. Syaratnya
Kalau untuk yang belum sama sekali nih ya punya izin untuk rumah potong khususnya unggas ini, cukup KTP, NPWP, kemudian keterangan-keterangan terkait investasinya kayak modalnya berapa, alamatnya di mana, seperti itu kan. Kemudian dia punya WA yang aktif, seperti itu. Kita bisa mendaftarkannya lewat WA, bisa menggunakan email. Jadi KTP, NPWP, HP yang punya aplikasi WA dan atau email, seperti itu. Nanti kita mohonkan dulu perizinan usaha utamanya, kemudian setelah jadi usaha utamanya baru kita daftarkan ke PB Unkunya. Nah, PB Unkunya ini ada lagi nih prosedurnya. Nah, PB Unkunya itu namanya nomor kontrol veteriner. NKV. Ya, NKV singkatannya. Nah, ini menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Tapi kalau untuk kabupaten, salah satu persyaratannya untuk memperoleh NKV itu dia mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian. Jadi pemohon ini nanti ada sudah format pengajuan rekomendasinya, tinggal diisi, dia memohonkan ke Dinas Pertanian, seperti itu. Bisa juga melalui PTSP, nanti kami yang menguruskan ke sana. Kemudian nanti Dinas Pertanian itu akan mengecek lokasi usahanya. Kemudian kalau sesuai dia berikan rekomendasi. Kemudian kalau tidak sesuai dia membina, mereka itu membina sampai mereka layak untuk dilanjutkan nomor kontrol veterinernya. Semua itu lewat OSS. Iya, OSS. Online ya? Iya, online. Perlu orang sampai pergi ke provinsi, pergi ke Jakarta, enggak perlu. Jadi lewat online aja sudah bisa. Yang penting ada jaringan internet ya. Iya, seperti itu. Dan teman-teman di Dinas Pertanian juga akan memfasilitasi teman-teman yang akan mengurus persyaratan-persyaratan daripada rumah potongan itu. Karena memang disinilah fungsi daripada petenis. Walaupun dia kewenangan pusat atau provinsi, teman-teman di petenis akan memfasilitasi pemenuhan persyaratan pelaku usaha itu sendiri. Iya, bukan berarti kayak itu kewenangan pusat, kami tidak urus itu, enggak, pasti difasilitasi. Kami pun kalau bisa kami bantu fasilitasi, kami fasilitasi. Yang pastinya kami PTSP dengan Dinas Pertanian dalam hal untuk rumah potong ini kami saling bekerja sama. Nanti itu dia PB Unku kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas ya. Nah, kita lanjut untuk di PB Unku Depot Airmin atau DAM. Mohon maaf nih, ada yang perlu disampaikan lagi nih terkait biaya. Oh, silakan nih. Iya. Kadang masyarakat kan jangan-jangan mahal tuh. Nah, untuk pengepakan daging unggas itu tidak ada pembayarannya ya. Oh, gratis juga ya. Gratis. Kemudian tetap ada pemeriksaan kesehatan. Nah, itu yang nanti pelaku usaha bayar sendiri di mana fasilitas kesehatan yang dia gunakan. Itu aja yang bayarnya. Kalau yang untuk administrasi begini tidak ada sama sekali pembayaran. Pokoknya pelaku usaha yang mau berusaha tidak usah pakai calo, langsung ke PTSP aja. Langsung aja ke PTSP. Kita fasilitasi dan gratis gitu. Gratis Nggak usah ya. bagi pengurus. Gitu. Jadi buat teman-teman nih yang mau berusaha buka usaha baru ya, silahkan langsung datang ke PTSP. Gratis guys ya. Jadi kita lanjut lagi nih ya Bu, Pak Irsan. Kita lanjut ke PB Unku Depot Air Minum atau DAM ya. Nah, jadi jelas sekali nih air minum merupakan kebutuhan primer ya. Air yang kita konsumsi tentunya harus sesuai dengan standar oleh otoritas kesehatan. Jadi apa nih hal pertama yang harus dilakukan pelaku usaha DAM, terkhususnya untuk pemula usaha nih? Pemula usaha DAM. Saya lagi. Jadi untuk pelaku usaha DAM tetap mereka harus memohon usaha utamanya dulu, kemudian setelah itu baru ke perizinan berusaha untuknya untuk menunjang kegiatan usahanya. Nah, ini kalau untuk DAM itu dalam bentuk sertifikat layak higien sanitasi. Kemudian untuk mendapatkan sertifikat itu dia harus mendapatkan sertifikat
penyuluhan keamanan pangan. Jadi sama tuh sama rumah makan tadi, dia tetap juga harus mengikuti PKP singkatannya itu. Tapi beda tuh materinya PKP rumah makan, PKP DAM karena beda perlakuan kan. Seperti itu. Jadi punya sertifikat PKP, kemudian baru mengajukan PB Unku sertifikat layak higien sanitasinya. Itu udah termasuk syarat-syaratnya tuh untuk di DPR. Syarat-syaratnya itu kalau yang usaha utamanya sama tadi ya yang KTP PUPF itu, kemudian kalau PB Unkunya tadi itu sertifikat PKP, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, kemudian ada pemeriksaan sampel airnya, kemudian ada pemeriksaan di lab itu ya Pak. Iya. Nah biasanya itu yang mengeluarkan biaya tuh, pemeriksaan sampel air dan pemeriksaan kesehatan. Untuk air seperti itu. Kalau besaran biaya pemeriksaan itu ada sudah di dalam Perda Kabupaten Nunukan, dan sesuai informasi dari teman-teman dari Dinas Kesehatan itu kisarannya itu 800.000 satu kali kita pengambilan sampel. Dari sampel ini ada beberapa lagi jenis-jenis yang akan diperiksa, bukan cuma airnya, tapi dari segi mikrobiologi, kimia, dan fisika itu juga diperiksa, sehingga memang ada biaya di situ. Disinilah pelaku usaha menggunakan biaya untuk sampel daripada air minum mereka. Itu pun sering juga difasilitasi teman-teman kita di Dinas Kesehatan, di mana sampelnya ini diambil, kemudian dinas yang memfasilitasi memakai laboratorium biasanya di kesehatan daerah di Nunukan sekarang ya. Di Nunukan, apakah juga ke Tarakan atau ke ke Sulawesi. Tapi sekarang Nunukan sudah ready alat-alat itunya, regen. Jadi sebenarnya tidak terlalu mahal. Cuma itu memang agak sulit di pelaku usaha dapat air minum maupun rumah makan karena ada persyaratan khusus. Di samping airnya yang diperiksa, dia juga harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Itu yang kadang menjadi kendala. Tapi untung pemerintah daerah PTSP kemarin sudah memfasilitasi PKP untuk rumah makan dan air minum ya di Sebati kita kemarin kita minum. Ya. Rencananya minggu ini atau minggu depan insyaallah kami akan memfasilitasi lagi PKP untuk rumah makan di wilayah Nunukan Selatan. Sehingga dengan adanya pelatihan ini mereka bisa melanjutkan PB Unkunya. Sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya diuntungkan juga pelaku usaha ini mengikuti PKP itu karena mereka jadi tahu memperlakukan produknya ini seperti memilih air yang baik seperti apa, kami punya sarana tempat usaha seperti apa, jadi nanti dijelaskan semua tuh di PKP itu perlakuan supaya nanti produknya itu jadi terjamin higienisnya. Oke, selain itu mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan tema kita hari ini? Oke, kalau saya pertama Pak ya, kalau saya menghimbau nih kepada masyarakat pelaku usaha, khususnya yang belum mendaftarkan sama sekali perizinannya untuk rumah potong dan pengepakan unggas maupun yang pengecernya. Di OSS baru ini yang dari tahun 2021 sampai ke 2024 yang terdaftar permohonan untuk rumah potong itu untuk unggas itu baru 1, tapi yang di bawah itu khususnya di Pulau Nunukan ini baru ada 1 yang punya nomor kontrol veteriner. Nama perusahaannya itu kalau tidak salah CP Cahaya Fatima, dia di Sungai Fatima. Nah, kalau pengecernya itu di Jalan TPRI yang di sebelah Arema. Nah, itu baru 1 yang sudah memenuhi standar keamanan dan kesehatan karena dia sudah memiliki nomor kontrol veteriner tadi. Kemudian di tetangganya sebelah tuh yang Arema tuh dia punya NKV juga tuh, NKV tapi khusus dia pengolahan daging.
dia pengolahan daging menjadi bakso kalau nggak salah. Nah dia juga punya NKV itu. Jadi buat yang lain yang belum punya, ayo persyaratannya gampang, biaya juga minim, gitu. Silahkan diurus, kami siap mendampingi. Tambahan untuk pelaku usaha rumah makan, warung, kedai, rumah makan warung kedai keliling yang paling-paling itu saya himbau kepada pelaku usaha, karena persyaratan untuk mendapatkan label pengawasan itu adalah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Nah, kegiatan ini sering dilaksanakan oleh OPD teknis, baik oleh Dinas Kesehatan, Perdagangan, PTSP. Oleh karena itu, apabila ada undangan dari pemerintah maupun swasta sejabut budaya yang ingin memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha, mohon ditanggapi untuk bisa hadir di kegiatan tersebut sehingga bisa mendapatkan label pengawasan, dan ukurnya adalah label pengawasan itu sendiri. Kemudian adanya pengetahuan tentang keamanan pangan sehingga makanan yang dikonsumsi oleh konsumen aman, sehat, dan terjamin kesehatannya. Itu dari saya. Itu dia ya pesan-pesan yang untuk masyarakat nih yang ingin melakukan perizinan usaha ya di Kabupaten Nunukan nih. Nah, dan yang terakhir sebelum saya tutup nih ya, harapan kedepannya nih buat Kabupaten Nunukan yang sebentar lagi menyongsong tahun baru 2025 nih. Saya lupa ya. Nah, kalau saya kepengennya semua pelaku usaha itu usahanya legal, artinya diajukanlah perizinannya, karena perizinan sekarang itu mudah. Pemerintahan sekarang itu sangat memudahkan pelaku usaha khususnya UMKM. Ya, dari segi biaya tidak ada, rata-rata semua perizinan ini gratis. Yang yang ada biayanya itu pun hanya izin-izin tertentu seperti itu. Kalau yang umum, usaha-usaha yang umum itu gratis semuanya. Nah, pesan kami juga jangan menggunakan calo, urus sendiri. Ya. Kalau menggunakan calo ya dicalo berarti. Iya, ya dicalo seperti itu. Mungkin Pak ada tambahan namanya? Ya, itu tadi bahwasanya dengan mengurus perizinan berusaha berarti pelaku usaha punya legalitas, usahanya legal, sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Dan sebagai masyarakat, sebagai konsumen juga, khususnya yang memerlukan izin tambahan, itu ada jaminan keamanan dan keselamatan dan kesehatan pangannya. Saya kira itu. Kalau izinnya lengkap, kepercayaan masyarakat itu jadi meningkat Pak ya. Karena itu sudah memenuhi standar usaha tuh, standar kesehatan, standar keamanan sudah dipenuhi, berarti aman tuh beli produknya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak ya sebelumnya. Bapak Irsan dan Ibu Patriani. Oke, baik, sahabat beranda NKRI dimanapun saja Anda berada, ya demikian podcast kita hari ini bersama GPM PTSP Kabupaten Nunukan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Nini beserta kru Radio Beranda NKRI yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI di hati, Radio Beranda NKRI selalu di hati. Sampai jumpa semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.